Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali materi kita tentang akuntansi konvensional, akuntansi syariah, dan akuntansi dan keuangan. Ya. Ketika kita berbicara akuntansi, maka kita berbicara tentang apa itu akuntansi. Ya. Akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi yang mengidentifikasi, yang mencatat, yang mengiktisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan kepada pihak yang berkepentingan untuk tujuan pengambilan keputusan. Apa saja yang menjadi konsep dasar dalam akuntansi? Berbicara tentang akuntansi, ada 3 aktivitas dalam akuntansi. Yang pertama adalah aktivitas identifikasi. Apa yang diidentifikasi atau di sini dibuat aktivitas dalam record. Itu adalah aktivitas dalam mencatat. Mencatat itu apa yang dicatat? Transaksi, bukti transaksi yang dicatat. Di mana dicatat bukti transaksi? Di aktivitas pencatatan. Dari mana aktivitas pencatatan? Dari jurnal umum sampai dengan buku besar. Jurnal umum sampai buku besar. Itu aktivitasnya. Yang kedua, aktivitas pengiktisaran. Pengiktisaran itu adalah aktivitas mengiktisarkan dari buku besar. Di mana neraca saldo, jurnal penyesuaian. Ya, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Oke. Kemudian neraca saldo disesuaikan. Kemudian apa lagi? Kemudian jurnal penutup. Neraca saldo setelah penutupan. Dan yang keempat adalah, yang selanjutnya adalah jurnal pembalik. Itu adalah tahap pengiktisaran. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah aktivitas pelaporan, melaporkan. Apa yang dilaporkan? Yaitu laporan keuangan yang dilaporkan. Apa saja laporan keuangan? Yang pertama laporan keuangan itu adalah laporan yang disebut dengan neraca. Neraca adalah laporan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Apa unsur dari neraca? Unsur neraca itu ada 3, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang menjelaskan tentang hasil operasional perusahaan selama periode waktu tertentu. Ya. Hasil operasional perusahaan selama periode waktu tertentu. Apa saja yang dicakup dalam laporan laba rugi? Yaitu pendapatan dan beban. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan perubahan ekuitas atau modal pemilik perusahaan selama periode waktu tertentu. Ya, selama periode waktu tertentu. Apa saja unsur dari laporan perubahan modal? Yang pertama adalah modal awal, ya, tambah dengan laba atau dikurangi dengan rugi, oke, dikurangi dengan prive atau penarikan pemilik perusahaan sama dengan modal akhir. Itu adalah yang disebut dengan laporan perubahan modal. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan perubahan kas perusahaan. Kas itu adalah uang perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas ini mencakup kas masuk, uang masuk, dan uang keluar dari 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Dan yang ketiga adalah dari aktivitas pendanaan. Jadi ada 3 aktivitas dalam laporan arus kas. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan atas item-item yang ada di dalam laporan keuangan, yaitu dari neraca, dari laporan perubahan modal, dan dari laporan arus kas. Ya. Itu adalah aktivitasnya. Kemudian kita melihat penggunanya.
Siapa saja yang menggunakan akuntansi ini? Yaitu laporan keuangan tadi adalah sebagai produknya akuntansi. Siapa penggunanya? Yang pertama, penggunanya adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pemegang saham membutuhkan laporan akuntansi ini untuk apa? Untuk melihat apakah manajemen perusahaan sudah menjalankan perusahaan sesuai dengan apa yang diamanatkan, yaitu modal yang diberikan kepada si perusahaan, si manajemen tersebut untuk dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa penggunanya? Yaitu manajemen. Manajemen tujuannya dari laporan keuangan itu adalah untuk pengambilan keputusan yang menyangkut tentang kinerja dari manajemen itu sendiri. Yang ketiga siapa? Yang ketiga itu adalah supplier atau pemasok. Supplier atau pemasok butuh laporan keuangan ini mencakup melihat bagaimana tingkat persediaan barang. Kemudian yang keempat siapa? Kreditur. Kreditur adalah orang yang memberikan kredit. Jadi laporan keuangan ini akan menggambarkan tingkat likuiditas dan solvabilitas dari sebuah perusahaan. Tingkat likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek. Sedangkan solvabilitas adalah mencakup kemampuan perusahaan untuk membayar utang dalam jangka panjang. Ya, utang jangka pendek dan utang jangka panjang itu adalah penting bagi kreditur. Kemudian pemerintah. Pemerintah adalah sebagai pengguna laporan akuntansi ini. Untuk apa pemerintah? Dalam rangka penetapan pajak. Kemudian yang selanjutnya adalah serikat buruh. Untuk apa serikat buruh? Laporan akuntansi tersebut, serikat buruh adalah mencakup tentang tuntutan kenaikan gaji atau upah karyawan. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat butuh informasi akuntansi perusahaan menyangkut tentang corporate social responsibility, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Itu adalah penggunanya akuntansi. Sekarang kita melihat dalam akuntansi itu mencakup etika dalam laporan keuangan, standar akuntansi. Standar akuntansi itu mencakup ya etika dalam pelaporan keuangan itu adalah menyangkut dengan ethical of conduct, yaitu etika atau kode etik pelaporan keuangan. Kemudian ada standar akuntansi. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah namanya Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. SAK itu mencakup poin-poin yang disebut dengan PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian bangunan dasar akuntansi ada namanya asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi akuntansi itu ada 4. Yang pertama adalah going concern. Going concern itu apa? Akuntansi ini mengasumsikan entitas itu perusahaan atau lembaga itu akan menjalankan usaha secara berkelanjutan, tidak ada batas waktu. Yang kedua adalah time period atau periode waktu. Di dalam akuntansi bahwa ada periode waktu 1 tahun. Menjalankan sebuah siklus aktivitas akuntansi itu dijalankan dari 1 tahun, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian yang ketiga adalah monetary unit. Segala sesuatu dalam akuntansi harus diukur dengan satuan mata uang atau moneter. Rupiah, ya. Oke, itu dolar, itu adalah moneter. Kemudian yang terakhir adalah entitas bisnis atau business entity. Entitas bisnis adalah asumsi di mana harta pemilik perusahaan harus dipisahkan dengan harta perusahaan. Misalnya kalian punya toko, harta toko kalian harus dipisahkan dengan harta kalian. Kemudian ada namanya persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini terdiri dari aset sama dengan utang tambah modal. Aset ini adalah hartanya perusahaan, hutang ini adalah kewajiban atau klaim oleh pihak ketiga dari perusahaan, modal adalah ekuitas dari si pemilik perusahaan. Jadi harta perusahaan itu berasal dari utang dan dari modal. Oke. Selanjutnya kita lihat penggunaan persamaan akuntansi dengan analisis transaksi, kemudian rangkuman dari transaksi. Ini laporan keuangan sudah kita bahas tadi. Oke. Oke, sudah dibahas. Baik.
ini ya. Jadi akuntansi itu mengukur sesuatu itu pada nilai wajar. Nilai wajar itu maksudnya apa? Perusahaan mempertimbangkan biaya historis dan biaya yang relevan saat ini. Misalnya ketika kita beli rumah 20 tahun yang lalu harganya 5 juta. Sekarang harga rumah tersebut 5 miliar. Maka yang digunakan nilai yang mana pada saat sekarang? Nilai historisnya adalah 5 juta, nilai sekarang adalah sebesar 5 miliar. Ya. Ini adalah, oke, kita lihat. Nah, kita lihat di sini dalam persamaan akuntansi, ketika investasi, diperhatikan semuanya. Persamaan akuntansi, aset sama dengan utang tambah modal. Ya. Aset di sini adalah sumber daya yang dimiliki oleh bisnis. Ya. Kemudian hutang adalah klaim terhadap aset. Nah, kemudian modal adalah klaim pemilik terhadap total aset. Ya. Kita lihat ini yang paling penting. Ketika investasi dari si pemilik saham atau pemegang saham meningkat, maka ekuitas juga akan meningkat. Dan ketika pendapatan meningkat, maka ekuitas akan meningkat. Tetapi ketika adanya dividen atau pembagian laba kepada pemegang saham meningkat, maka ekuitas akan menurun. Ketika beban meningkat, maka ekuitas juga menurun. Ini adalah sebuah konsep dalam persamaan akuntansi. Jadi ekuitas ini terdiri dari yang pertama ada namanya modal saham, kemudian ditambah dengan laba ditahan. Ya, laba ditahan diperoleh dari pendapatan dikurang dengan beban dikurang dengan dividen. Ini adalah laba ditahan. Oke. Oke, ini sudah kita bahas. Ini bisa dilihat. Ya. Kita melihat sekarang sistem pencatatan double entry. Ya. Konsep pencatatan double entry ini dikembangkan oleh Luca Pacioli. Artinya apa? Ada debit dan ada kredit. Artinya apa? Setiap transaksi harus mempengaruhi 2 atau lebih akun untuk menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Rekaman dilakukan dengan mendebit setidaknya 1 akun dan mengkredit yang lainnya. Debit harus sama dengan kredit. Oke. Perhatikan baik-baik. Ya. Oke, ini yang paling penting adalah kalian memahami di mana menempatkan posisi debit dan di mana menempatkan posisi kredit. Kita ketahui bahwa ketika debit bertambah, ketika aset bertambah, maka posisinya adalah di debit. Aset itu terdiri dari apa saja? Ada aset lancar, aset tetap, kemudian aset tidak berwujud. Kemudian ketika aset ini berkurang, maka posisinya di sebelah kredit. Ketika utang bertambah, letaknya di sebelah kredit. Tetapi kalau utang berkurang, letaknya di sebelah debit. Ketika modal bertambah, letaknya di sebelah kredit. Modal berkurang, letaknya di sebelah debit. Ketika beban bertambah, letaknya di sebelah debit. Ketika beban berkurang, letaknya di sebelah kredit. Ketika pendapatan bertambah, letaknya di sebelah kredit. Ketika pendapatan berkurang, letaknya di sebelah debit. Ya, ini adalah aturan dari debit kredit. Ya, ini secara garis besar kita bisa melihat. Ya, seperti ini. Ya,
Aset bertambah, letaknya sebelah debit. Utang bertambah, letaknya di sebelah kredit. Ya. Oke. Yang hijau ini adalah bertambah, posisi bertambah. Yang merah adalah posisi berkurang. Nah, ini rangkumannya bisa dipelajari nanti di bukunya. Ya. Jadi kita lihat dalam proses pencatatan di dalam akuntansi itu ada pemeriksaan yang namanya dokumen bisnis atau bukti transaksi. Terdiri dari misalnya slip penjualan, ya, cek, tagihan atau pita kasir yang memberikan bukti transaksi. Oke. Langkah-langkah proses pencatatan ada penjurnalan, ya. Ini nanti bisa dibaca ini. Ini adalah bentuk buku besar, ya ini sudah dipelajari di sekolah. Oke. Oke. Sekarang kita lihat soal nomor, ya. Baik, kita lihat soal nomor ini yang berkaitan dengan perusahaan Tiga Saudara adalah perusahaan yang bergerak di bidang reparasi mobil. Pada 1 Januari 2021, perusahaan membeli peralatan senilai 100 juta rupiah secara kredit dari PT Tahan Banting. Kredit akan dilunasi pada tanggal 31 Januari 2021. Bagaimanakah jurnal umum yang dibuat PT Tahan Banting apabila pada tanggal 31 Januari 2021 PT Tahan Banting memanfaatkan jasa reparasi mobil senilai 75 juta rupiah dari perusahaan Tiga Saudara. Perusahaan Tiga Saudara hanya membayar 25 juta saja atas utangnya. Jadi perusahaan memanfaatkan jasa reparasi mobil 75 juta. Oke, 75 juta. Berarti itu menjadi beban, ya, menjadi beban yang harus dibayarkan oleh PT Tahan Banting. Berarti beban. Oke. Menjadi beban. Perusahaan menerima, yang diterima uang perusahaan adalah 25 juta rupiah. Kenapa? Karena 75 juta ini sudah dikonversi untuk memanfaatkan jasa reparasi mobil. Kas yang diterima adalah 25 juta rupiah. Kas bertambah. Kas itu adalah harta. Harta bertambah letaknya di sebelah debit sebesar 25 juta rupiah. Kemudian yang 75 juta ini adalah reparasi mobil. Reparasi mobil ini adalah menjadi beban. Beban bertambah letaknya juga di sebelah debit. Kemudian tadi dia memberikan
memberikan penjualan peralatan secara kredit ya sebesar 100 juta, tetapi belum dibayar. Bagi PT Tahan Banting ini menjadi piutang. Jadi pada tanggal 1 Januari jurnalnya itu adalah piutang usaha di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah pada pendapatan usaha di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2021 ketika dijadikan pelunasannya yaitu sebesar 100 juta itu dilunasi, tetapi PT Tahan Banting dia memanfaatkan reparasi mobil sebesar 75 juta rupiah. Ya, sebesar 75 juta rupiah reparasi mobil dan PT Tahan Banting hanya dari PT Tiga Saudara. PT Tahan Banting hanya menerima uang sebesar 25 juta rupiah. Oke, sehingga apa? Kasnya bertambah 25 juta rupiah, beban reparasi 75 juta rupiah di debit dan kreditnya piutang usaha 100 juta rupiah di kredit ketika dilakukan pelunasan piutang. Piutang itu artinya apa? Uang yang ada pada perusahaan yang lain. Oke. Lanjutkan soal nomor 9. Pada akhir tahun 2022, PT Akuntan Berjaya menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Pada neraca saldo tersebut, kolom debit dan kredit bernilai sama, yaitu 1.500.000.000 juta. Namun ternyata perusahaan salah mencatat nilai kas dan persediaan. Harusnya nilai kas adalah 200 juta dan nilai persediaan sebesar 300 juta rupiah. Oleh perusahaan nilai kas dicatat 300 juta rupiah dan persediaan dicatat 200 juta rupiah. Apa akibat dari kesalahan pencatatan tersebut? Dampak dari kesalahan pencatatan tersebut adalah akan membuat asid tes rasio perusahaan terlalu tinggi. Asid tes rasio adalah aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Jadi aset lancar kurang persediaan kurang hutang lancar. Aset lancar di sini terdiri dari apa? Terdiri dari kas, terdiri dari persediaan. Persediaan berarti dikurangi ya, kemudian dibagi dengan hutang lancar. Ini disebut dengan asid tes rasio. Oke. Sekarang kita lihat menyangkut dengan jurnal penyesuaian. Ya. Baik, kita lihat jurnal penyesuaian. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Ini ya. Berbicara jurnal penyesuaian, kita akan berbicara tentang kesesuaian data informasi akuntansi karena adanya adanya periode waktu. Karena berbicara tentang jurnal penyesuaian itu adalah kita berbicara tentang pencatatan akuntansi yang dilakukan secara accrual basis.
Apa itu akuntansi accrual basis? Akuntansi yang dicatat pada saat terjadinya transaksi. Kemudian pendapatan diakui bukan pada saat penerimaan kas, beban diakui bukan pada saat pembayaran, dan basis kas ini tidak sesuai dengan IFRS. Ya. Berbicara penyesuaian, kita juga berbicara tentang pengakuan pendapatan dan beban. Prinsip pengakuan pendapatan dalam akuntansi diakui pada saat terjadinya atau pada saat diperoleh. Pada saat sebuah aktivitas selesai dilaksanakan, itu di pengakuan pendapatan. Sedangkan pengakuan beban, ya, pengakuan beban itu adalah ya sama juga dilakukan pada saat terjadinya beban. Ya, sehingga apa? Di dalam konsep matching konsep bahwa untuk memperoleh sebuah keuntungan, maka beban harus pendapatan harus dikurangi dengan beban. Oke. Sekarang kita lihat apa saja tipe jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka disebut dengan deferral. Dibayar kas dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan. Misalnya membayar sewa dibayar di muka. Itu namanya biaya dibayar di muka. Ya. Itu dicatatnya sebagai deferral. Kemudian pendapatan diterima di muka, kita terima uang di awal, itu namanya deferral. Artinya apa? Pendapatan diterima kas dan dicatat sebagai utang sebelum mereka diakui. Kemudian ada namanya pendapatan akrual. Pendapatan akrual adalah pendapatan diakui tapi belum menerima kas. Dan ada namanya beban akrual. Beban akrual, contoh pendapatan akrual adalah kita sudah melaksanakan sebuah pekerjaan, tetapi kita belum menerima uangnya. Kemudian ada namanya beban akrual. Beban akrual ini contohnya adalah kita sudah mendapatkan tagihan listrik, tetapi kita belum membayarnya. Maka itu disebut dengan beban akrual. Oke, kita lihat sekarang. Ya, kita lihat kembali. Baik, kita lihat kembali soalnya. Oke. Di sini, di soal, apa akibat yang akan terjadi jika perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar? Beban yang masih harus dibayar itu namanya apa? Akrual. Ya, beban akrual. Beban akrual itu namanya beban yang harus dibayar. Jurnalnya gimana? Jurnal beban akrual ini adalah jurnal penyesuaian untuk beban akrual adalah beban pada utang. Beban pada utang. Maka ketika tidak diakui beban akrual ini atau disebut dengan beban pada utang, maka apa yang terjadi? Utang akan diakui menjadi terlalu rendah atau understated. Penyajian utang terlalu rendah dan penyajian beban juga terlalu rendah. Ya, beban dan utang terlalu rendah, penyajiannya adalah informasi keuangan. Sehingga dia itu bersifat understated. Hutang dan beban bersifat understated. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Dipersilakan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Tidak ada? Oke. Baik, kita melihat di sini dalam
Ya, jurnal penyesuaian. Ya, ya. Neraca saldo setelah penyesuaian, pembuat ini adalah menyesuaikan data-data setelah disesuaikan. Jadi dari neraca saldo disesuaikan inilah dibuat yang namanya laporan keuangan. Ya, ini nanti bisa dilihat tentang penyusunan laporan keuangannya. Oke. Kemudian apa fungsi dari kertas kerja? Kertas kerja ini adalah berfungsi, dia bukan siklus akuntansi, tapi dia adalah sebagai alat bantu untuk pembuatan laporan keuangan. Ya, sebagai alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Ini adalah contoh dari kertas kerja. Oke. Oke. Nanti silakan dipelajari. Ini adalah kertas kerja. Oke, baik, ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baik, siapa? Nanda Mauliza, gimana? Masih on the way? Silakan.